Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ananda Maryadi dari kelas 12 IPS 3. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum masuk ke materi inti, kita harus tahu dulu nih latar belakang dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dan akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara pada kala itu. Beberapa teori yang mengenalkan bagaimana awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snouk, Horkronje, dan kawan-kawan. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim, Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Nah, selanjutnya ada teori Arab atau Makkah. Teori ini merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, yang selanjutnya itu ketiga ada teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Hussein Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu ada teori Cina. Teori Cina ini merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Nah, yang selanjutnya masuknya Islam ke Indonesia menurut catatan. Yang pertama ada demografi. Demografi persebaran umat Islam di Indonesia banyak berada di wilayah Indonesia bagian barat, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Sementara itu, wilayah timur persebaran umat Islam berada di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Maluku. Untuk wilayah Papua bisa dibilang jarang karena wilayah Papua pada saat itu bukanlah prioritas untuk penyebaran agama Islam karena penduduknya yang masih jarang. Yang kedua ada arsitektur. Pengaruh arsitektur Islam sangat banyak di Indonesia. Bahkan hampir sebagian besar bangunan yang ada di Indonesia mendapat pengaruh arsitektur dari Islam. Misalnya saja arsitektur rumah adat Betawi yang mana memiliki ciri khas teras lebar dan memiliki balai yang luas. Balai yang luas dan teras yang lebar biasanya difungsikan untuk tempat berkumpul, seperti untuk mengaji, berdakwah, berceramah, dan lainnya yang berhubungan dengan ajaran umat Islam. Yang ketiga, politik. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk umat Muslim, maka keadaan politik di Indonesia tak lepas dari pengaruh Islam. Solidaritas antar negara Islam di dunia pun sangat tinggi, bahkan saling membahu-membahu dan saling membantu serta membuat kerjasama di berbagai bidang untuk mencapai kesejahteraan bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.